Ya, ini bintang tamu kita yang dari Jakarta sudah pada datang semua. Halo guys. Ya, tos dulu tos. Monggo diminum dulu, diminum. Biar fresh. Bagaimana ya perjalanannya, lancar apa tidak ini? Ya, alhamdulillah tadi karena lewat tol jadinya kan cepat Ya. Nah, bisa memperkenalkan diri masing-masing. masih gitu dulu. Oke, terima kasih yang waktu yang sudah diberikan oleh Mas Vicky. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Siono. Jadi saya sebagai bintang tamu dan juga sebagai atlet sepak bola di suatu klub sepak bola. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan dia saya. Saya Wisnu Mardika Mukti. Saya dari Jakarta diundang oleh Mas Vicky. Terima kasih Mas Vicky sudah mengundang saya. Saya sekarang asisten pelatih bola basket di SMK Pemalang. Alhamdulillah, karena kan aslinya kan saya kan Jakarta. Jadi karena diundang ke Pemalang, yaudah saya sekarang jadi ya kayak di Pemalang lah, sering di Pemalang karena melatih basketnya juga. Ada keluarga di Pemalang? Yo, alhamdulillah ada nenek sama kakak di sini. Jadi kan saya kan nginep di rumah kakak dan nenek juga. Itu di mana itu tempatnya? Tempatnya itu di Comal berarti. Oh, di Comal. Iya, itu kan Mas Yogi tahu nggak Kali Comal? Oh, iya, tahu. Itu kan kali terpanjang ketiga di Jawa Tengah. Oh. Jadi itu mungkin terkenal lah, mungkin banyak kalangan-kalangan yang pecinta kali itu mungkin tahu seperti itu. Ya, kita masuk ke dalam sesi ngobrol-ngobrol santuy sambil mochi aja ya. Oke, siap. Ya. Saya kasih pertanyaan ke Mas Inggit terlebih dahulu ya. Oke, siap. Mas Inggit, sekarang ini masih aktif main bola atau ngurus anak-anak SSB atau gimana ini? Iya, untuk yang sekarang ini ya melatih juga jalan. Jadi sekarang lebih fokus ke melatih. Karena apa? Karena mungkin saya sendiri melihat dari anak-anak sekarang itu masih banyak yang belum tahu apa itu sepak bola, dan juga saya coba melakukan lebih dari dini olahraga sepak bola itu biar mereka itu tidak kedepannya ataupun ketika waktu remaja itu tidak salah pergaulan. Biasanya kan ada yang tidak mengenal sama sekali olahraga ataupun tidak digerakkan olahraga, biasanya nanti mereka akan amburadul dan biasanya akan masuk pergaulan yang salah. Itu fokus ke melatih dulu. Oh, seperti itu ya. Iya. Tapi masih aktif main bolanya ini. Alhamdulillah masih aktif. Masih. Iya. Walaupun 15 menit apa? Iya. Oh, iya. Pemain genep-genep. Oh iya. Yang penting tetap jaga imun, Iya. tambah imun dalam kondisi seperti ini ya. Ini untuk Mas Wisnu sendiri nih. Ini soalnya beda cabang olahraga nih. Ini yang sangat menarik dari ngobrol santai sambil mochi ini. Karena ya ini sepak bola, ya ini basket. Untuk Mas Wisnu sendiri ini masih melatih atau masih bermain atau melatih sambil bermain atau gimana ini enaknya? Oke, Monggo dijelasin. ya kalau saya sih lebih cenderung seringnya itu melatih ya, karena ya alhamdulillah sekarang sudah menjadi walaupun masih asisten tapi kan ya sering melatih. Kalau misalkan dalam waktu 1 minggu ini kan melatih, kayak itu melatih dari Senin, Rabu, Minggu sama Senin, Rabu, Kamis sama Sabtu. Itu jadwal untuk melatih. Kalau misalkan bermainnya itu di hari Jumat sama Minggunya. Ya kalau misalkan bermain itu ya cuma ya main-main biasa lah, game 3 second kayak gitulah. Ya intinya kalau lebih keseringan melatih bukan bermainnya, bukan game sama apa teman-temannya lain, lebih sering itu ke melatihnya. Ya ini Mas Wisnu ini melatihnya itu nih jujur saja kan saya belum paham itu tentang bola basket. Oke. Olahraga basket itu melatihnya itu untuk
usia berapa itu Mas Wisnu? Kalau saya sendiri kan di SMK ya, jadi kan mungkin usia mereka ya belasan lah, ada yang 17 ke bawah ataupun mungkin ada yang masih 15. Intinya usia-usia SMK lah, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu nggak terlalu besar, karena ya di mereka masih sekolah lah, umur sekitar 17-18 lah. Untuk Mas Wisnu ini tadi kan katanya melatih di SMK. Iya. Lah, ini kan sekolah pada diliburkan sudah hampir 2 tahun. Iya, betul. Ini untuk jam latihannya itu ambil jam berapa itu Mas Wisnu? Oke, kalau alhamdulillah itu di SMK yang saya ngelatih itu sekarang itu kayak sudah mulai aktif sekolahnya, walaupun cuma 3 hari, tapi untuk ekstrakurikuler basketnya itu tetap berjalan terus, karena di sekolahan di ekstrakurikuler yang saya ajari itu bukan hanya sekedar ekstra, tapi saya itu mengajar prestasi buat anak-anak. Jadi ada jangkau kayak latihan mingguan, terus latihan bulan seperti apa. Jadi itu bukan hanya sekedar ekstra, tapi dari anak-anak yang saya didik nanti juga harus mendapatkan prestasi gitu Mas. Jadi ya mungkin sore-sore lah, sore kalau Senin, Selasa, Senin, Rabu sama Kamis itu sore-sore kita ada di acara. Tapi kalau dari Sabtu itu paginya, Sabtu pagi kita udah jam 6 udah di sekolahan, udah mulai ya kayak pemanasan jogging lah, seperti itu. Kembali lagi ke Mas Inggi. Ini sangat spesial ini karena 2 cabur olahraga ter-booming di Indonesia untuk saat ini. Untuk Mas Inggit ini SSB-nya ada usia apa saja ini? Umur berapa? Ya, untuk SSB yang saya fokuskan sekarang ini mungkin dari umur 15. Dibuka ya Mas ya. Oh iya, silakan. 15, 16, 17 sampai sekitar 19 tahun. Mungkin usia-usia itu jenjang SMP yang mau masuk ke jenjang SMA ataupun SMK. Itu yang sekarang saya fokuskan terlebih dahulu. Mungkin kedepannya nanti ya sambil berjalan lah, mungkin nanti bisa nambah umur ataupun yang lebih dini lagi mungkin bisa nanti biar sekalian berjalan aja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Tadi kan Mas Inggit bilang ada banyak umur, ya. Itu setiap umur ada yang melatih sendiri atau gabungin jadi satu atau dibagi menjadi 2 latihan untuk misal 10 tahun sampai 15 tahun atau 15 tahun sampai ke 19 tahun atau gimana ini Mas Inggit? Ya, terima kasih. Mungkin kan itu lapangan sepak bola kan lumayan besar lah, dikatakan bisa cukup besar lah untuk sampai beberapa dari mereka yang banyak ikut. Mungkin nanti akan saya bagi menjadi 3 untuk kriteria sendiri itu mungkin dari umur sekian di lapangan sekian. Nanti biasanya kalau saya gabung itu biasanya yang umur 15 sampai dengan 17 mungkin saya gabung, karena mereka tidak jauh lah, intinya dari umur juga tidak jauh dan juga cara berbiaya juga tidak cukup jauh. Nanti kalau misal umur 18-19 juga bisa sendiri karena mereka udah masuk jenjang dewasa. Mungkin dari segi sekolah mungkin juga bisa. Ini yang khusus SD kan juga kita melihat umur mereka, ini yang SMP dan ini yang SMA ataupun SMK. Mungkin itu yang saya kemarin saya terapkan. Itu seperti itu, dibagi menjadi 3 lapangan, 1 sepak bola, 3 menjadi 3 buat dia jadi diri jelas. Ya, itu untuk latihannya itu di berapa hari sekali itu atau berapa minggu sekali? Ya, terima kasih. Kalau latihan itu biasanya 1 minggu itu biasanya nyampe 2 sampai 3 kali. Kalau misal nyampe 3 ataupun ada latihan tambahan itu biasanya kita akan latihan fisik ataupun membentuk fisik dan juga mental dengan menambah jam terbang, ataupun kita sedang ada event yang dekat ini yang kebetulan juga pemain-pemain kita sudah
istirahat lama karena kemarin-kemarin kan pandemi, jadi kan semua itu pada off, tidak ada kompetisi ataupun apa ya. Mungkin nanti secara porsi latihan yang tadinya 1 minggu 2 kali 3 kali mungkin nanti ditambah ataupun ditambah hari ataupun tambah itu, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, untuk Mas Inggit sendiri bagaimana menyikapi atau mengontrol anak-anak jika anak-anak itu bandel dalam latihan? Misal ini si A ini kok latihannya tidak serius atau cedera, atau itu bagaimana itu Mas? Ya mungkin kalau menghadapi kendala-kendala seperti itu mungkin sering dan juga banyak lah Ya. kan. Mereka kan masih umur segitu kan, masih bandel-bandelnya susah diatur ya. Masih labil Mas, kalau kayak gitu Iya. masih labil. Ya kembali lagi pada diri kita masing-masing, gimana kita merangkul mereka supaya mereka itu nyaman, yang terutama itu nyaman. Dan yang kedua itu mereka kalau udah nyaman pasti akan memperhatikan kita. Kalau kita sudah merhatikan itu ya sudah, mereka akan kita bilang aja, mereka akan melakukan. Tapi mungkin ada juga yang mereka ya buatnya sungguh luar biasa, mungkin beri teguran satu ataupun 2 kali. Kalau masih seperti itu ya mungkin kita agak keras sedikit ya, cuman nggak main fisik, cuman nanti bisa diberi sanksi push up ataupun keliling lapangan ataupun sit up, mungkin seperti itu biar anak itu merasa jerah, tidak melakukan hal seperti itu lagi, supaya lebih disiplin lagi dan memperhatikan apa yang saya perintahkan dan apa yang saya bicarakan. Mungkin itu. Intinya itu kayak Intinya itu mungkin kayak untuk juga. kedepannya lebih baik Iya. lagi dari yang kemarin-kemarin. Misal kemarin itu bandel, tidak apa yang pelatih omongin itu dia ngeyel, itu seperti itu ya Mas? Iya. Ya, kayak semacam ya dibagi bola basket juga seperti itu sih Mas. Kadang aduh tikungan nih, kadang ada yang apa ya, ya kayak tadi lah yang dari sama Mas Vicky itu kayak setiap anak kan punya tipikal beda-beda. Mungkin ya kalau misalkan mereka salah ya coba ditegur dulu kayak apa ya. Yang penting kita sebagai seorang pelatih itu jangan langsung keras. Misal Mas Vicky ini salah, jangan langsung dimarahin, loh kok ini goblok tolol, jangan gitu. Kalau misalkan kita ngasarin mereka kan mungkin mentalnya mereka langsung kena, nanti malah mereka nggak pengen latihan lagi kan, kasihan juga ya. Kita tegur secara pelan-pelan terlebih dahulu, dan kenapa kok kayak gini. Kalau misalkan terus-terusan kayak gitu ya kita coba kasih peringatan ya, kayak tadi yang seperti Mas Inggit bilang, kayak naruh push up ataupun disuruh lari ataupun disuruh apa. Yang penting biar anak itu tuh tahu salahnya dia itu di mana ya. Kita juga ngasih apa kayak motivasi biar lebih baik lagi seperti itu. Ya. Ini ke Mas Wisnu ya? Iya. Tadi Tapi kan kan nggak apa-apa ya Mas? Iya, nggak apa-apa. Tadi kan Mas Wisnu kan bilang tentang mental. Bagaimana ini Mas Wisnu sendiri kan sebagai seorang pelatih, bagaimana Mas Wisnu itu menata mental anak atlet tersebut itu biar kuat dalam menghadapi serangan supporter, cacian dari supporter ataupun dari teman sendiri yang saling menyalahkan, itu bagaimana itu Mas Wisnu? Oke, apa kalau itu kan tipikal seorang pelatih kan beda-beda. Kadang ada yang misalkan pelatih mental dia diomong yang enggak, misal nih lagi latihan ya, misalnya lagi latihan disuruh lari, terus pelatihnya itu bilang harus kuat ya kayak gini ya. Enggak, mungkin kalau saya sendiri itu ya untuk melatih mental mereka itu mungkin kayak apa ya, ya semacam mungkin kayak dibanyakin jam terbangnya lah. Sembari kita latihan mungkin 1 minggu 2 minggu sekali kita sparring sama sekolah mana, jadi kan Ataupun desa sebelah begitu ya. Jadi kan sering menghadapi kayak supporter kayak gitu, terusan kayak dikasih motivasi dari seorang pelatih juga, karena ya mungkin
kayak apa ya, kalau misalkan pelatihnya itu masa bodoh cuek kan juga mungkin mentalnya atletnya kan juga kurang ya. Jadi kita seorang pelatih itu kayak sering ngasih support kepada mereka dan juga coba enak ke mereka, minta kayak motivasi dari orang tuanya ataupun dari teman-temannya. Kalau misalkan saling menyalahkan itu ya jarang sih, maksudnya jarang ada pemain yang saling menyalahkan, ya mungkin ada, tapi ya mungkin karena atau tertentu, karena kan kayak anak-anak SMA sendiri kan kadang kan ya apa ya kayak sih sengit-sengitan ngono lho Mas. Oh, iya. Sengit-sengitan kan jadi kan bawa perasaan gitu. baper ngono Iya. kan, sungkan bolok sungkan Tersinggung bolok, sedikit langsung. iya kadang kan ya kayak gitulah, kita sering memberi arahan yang baik dan juga kasih motivasi yang lebih buat mereka, sering ngobrol-ngobrol lah, jadinya kan enak seperti itu. Mentalnya seorang pemain juga kan ketika disemangatin pelatih kan juga ya agak tambah lah, nggak ngedown seperti itu. Untuk Mas Wisnu sendiri ini melatih sudah berapa tahun ini? Kalau saya sih kemarin baru ya kurang lebih baru setengah tahun lah Mas. Setengah tahun. Iya baru karena kan masih jadi asisten ya, belum jadi pelatihnya. Belum jadi pelatih kepala ya? Iya belum. Untuk Mas Inggit sendiri nih, melatih sudah berapa tahun ini? Ya mungkin melatih itu sudah, kepikiran saya itu udah lama. Namun kemarin berhubung ada pandemi seperti itu kan, jadi kan dilarang ada kerumunan atau segala macam, mungkin baru jalan tuh kemarin-kemarin hampir sama seperti Mas Wisnu tadi, hampir kita itu hampir sudah setengah tahunan lebih lah. Itu sebelum ada pandemi itu Mas Inggit sudah melatih atau masih jadi pemain ini? Mungkin sebelum pandemi sering aktif main, mungkin sana main sini mungkin ya sering, tapi kan kembali lagi kepada fisik lagi. Oh, iya. Fisik memang udah tidak membohongi. Iya. Berarti itu fisiknya kalau lari itu sudah Iya beda. Beda karena mungkin faktor umur juga. iya. Umur, berat badan. Berat badan ya? Iya. Perutnya ini gimana nih? Iya sekarang Sudah berapa bulan ini? ya sih bisa dilihat sendiri, saya agak gemukan. Oh iya. Makanya kalau lari itu ya gimana ya, apot lah intinya. Nah, apalagi kan sepak bola itu kan terutama kan lari. Artinya kalau kita larinya intik-intik kayak gitu kan gimana dilihat juga nggak enak, apalagi kita main titik tenaga juga, napas juga nggak mendukung lah. Ini untuk kedepannya ini Mas Inggit fokus ke dalam turnamen apa ini? Ya mungkin dalam waktu dekat ini sih belum ada turnamen-turnamen yang cukup besar, karena ya mungkin dari pemerintah itu sendiri belum berani membuka dari turnamen-turnamen kompetisi yang ada di seperti Copa apa itu belum berani. Cuman mungkin nanti ada beberapa desa yang buka open turnamen Ya kayaknya juga nanti tak tambahin ya Mas ya. Iya. Itu kayaknya itu aku dengerin nanti ada Popda di tahun, kalau nggak salah tahun depan itu sudah ada Popda. Jadi ya karena ya kita melihat kan juga ada PON itu kan udah berjalan. Iya. Jadinya kan kita yang mengikuti kayak Popda itu kan mungkin saya dengar kabar-kabar sih Pemalang itu mau ngadain Popda insya Allah itu di tahun depan. Itu Popda untuk sepak bola sendiri atau semua cabur olahraga itu? Kalau ya kurang paham juga sih Mas, kayaknya sih kalau Popda ya mungkin semua cabang Semua. olahraga ya, kayak bola basket, voli, sepak bola, terus renang, maupun yang lain mungkin ya sudah boleh lah. Kemarin juga kan PON juga Iya. ada semua cabang olahraga kan Mas. Iya. Nah, jadi kan mungkin ya Pemalang udah berani lah membuka itu lagi, Popda lagi. Ya, untuk Mas Inggit ini masih dalam sepak bola ini karena masih hangat-hangatnya setelah liga vakum 2 tahun ini. Maaf dulu ini Mas Wisnu. Ya nggak apa-apa. Setelah ini cabur basket. Ya, siap. Senang. Ini Mas Inggit. Ini kan dari pemerintah ini khususnya Menpora
PSSI ini sudah mulai aktif lagi untuk berjalannya liga, dan juga timnas pun ini nanti malam sudah bermain. Itu tanggapannya gimana setelah kemarin itu vakum 2 tahun? Ya, saya sendiri ya mengapresiasi dan juga memberi respect pada PSSI maupun Menpora yang sudah mengusahakan cukup baik untuk liga berjalan dan juga untuk pertandingan timnas itu sendiri. Ya mungkin tidak dari PSSI juga, mungkin dari pihak-pihak yang lain, mungkin dari negara kita itu sendiri itu gimana menyikapi pandemi seperti itu. Ya mungkin tidak cukup, intinya lebih lama lah. Kemarin kan udah hampir 2 tahun lah kayaknya itu. Ya mungkin itu sih saya memberi fokus kepada PSSI yang sudah berani membuka, dan juga Menpora yang bisa membuka lagi liga ataupun timnas itu untuk bertanding keluar ataupun di dalam stadion. Terima kasih nih berarti intinya kepada Iya. pemerintah ya. Terima kasih Bapak Jokowi telah membuka Ya, lagi. nanti kan iya siapa tahu video sama Pak Jokowi, Oh, jadi iya. kan bisa tahu. Oh iya, terima kasih Bapak Jokowi dan Bapak Kapolri, semua jajarannya ini sudah mengizinkan sepak bola bergulir lagi untuk hiburan masyarakat Indonesia Raya. NKRI harga mati. Ya, kembali lagi ke dalam Mas Wisnu ini. Oke, silakan. Cabur basket. Ya, ya. Jadi kan saya belum mendalami tentang basket ini Mas Wisnu ya. Untuk latihan fisiknya itu apakah sama dengan sepak bola yang lari-lari, jogging 3 kilo, 6 kilo, itu seperti apa itu Mas Wisnu? Oke, kalau latihan fisik sendiri itu ya nggak sama, mungkin ya hampir sama tapi porsinya beda. Karena kan kayak sepak bola harus lari misal 3 kilo, kalau di basket itu pakainya mungkin waktu, karena ya kadang kayak lari 12 menit ya terserah lah, yang penting 12 menit itu anak itu harus kuat. Terus ada juga kayak misalkan kayak skippingan juga kan berpengaruh dari segi loncatan dan juga putaran jari pergelangan tangannya. Kemudian kayak naik turun tangga, terus kayak gerakan-gerakan tangan juga kan juga berpengaruh ya di fisiknya. Terus kayak squat itu kan untuk melatih kakinya itu. Sebenarnya itu olahraga bola basket itu yang diutamakan itu bukan tangan, tapi skill utama itu kakinya harus dilatih lebih dahulu. Jadi ya kayak tadi skippingan, terusan jogging, naik turun tangga, terus kayak latihan squat kayak gitu kan dibenerin di awal dulu. Habis itu kan kita mulai ke teknik-tekniknya seperti itu. Ya ini terima kasih sudah mampir ke dalam podcast saya ini. Ya, siap, Ya. mantap. Semoga kedepannya Mas Wisnu dan Mas Inggit ini bisa meraih trofi-trofi yang sangat bergengsi di turnamen Main. kedepannya ini ya. Ya. Cukup dari saya untuk mewawancara 2 sosok atlet maupun pelatih yang sangat bagus se-Indonesia Raya ini. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja ini saya akan menutup dan kasih applause kepada 2 pelatih yang sangat hebat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas, Oke. lanjut.